Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konsep pembelajaran dalam kurikulum Merdeka. Kita akan belajar bagaimana prinsipnya dan mengenal TARL, ya. Kemudian keterkaitan pembelajaran dan asesmen. Yang pertama, prinsip pembelajaran. Pembelajaran dilakukan dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan nasional dan profil pelajar Pancasila yang terdapat dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Pelajar Pancasila merupakan perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila. Kompetensi perilaku pelajar Pancasila memiliki 6 ciri utama: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Prinsip pembelajaran profil Pancasila yang pertama, berbasis tingkat pencapaian peserta didik, kebutuhan belajar, karakter, dan perkembangannya. Ini ada 4 poin, ya. Yang pertama, mendukung terbentuknya kesejahteraan, well-being siswa. Yang kedua, menghormati dan menghargai hak peserta didik untuk belajar. Yang ketiga, bermakna dan menyenangkan. Yang keempat, inklusif. Nah, kemudian selanjutnya, dalam prinsip pembelajaran P5 atau profil Pancasila yang kedua adalah berorientasi pada pembangunan kapasitas peserta didik dan kapasitas mereka untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. Ini ada 3 poin, ya. Menanamkan growth mindset pertumbuhan. Kemudian yang kedua, memperlakukan SAP dan peer assessment. Yang ketiga, menanamkan rasa ownership, kepemilikan terhadap proses belajar bagi peserta didik, sementara guru berperan sebagai fasilitator. Yang ketiga, prinsip pembelajaran profil Pancasila adalah mendukung perkembangan kognitif dan karakter siswa. Ini ada 5 poin. Pertama, keseimbangan antara kognitif dan non-kognitif kompetensi dan karakter. Yang kedua, menerapkan nilai 6 karakter profil pelajar Pancasila. Yang ketiga, rangkaian pembelajaran yang logis dan relevan dengan tingkat kesulitan yang sesuai untuk siswa. Yang kelima, proses di mana guru memberikan keteladanan ing ngarso sung tulodo, membangun kemauan ing madyo bangun karso, dan mengembangkan kreativitas peserta didik tuturi handayani. Yang kelima, menstimulasi kemampuan berpikir tingkat tinggi atau HOT. Yang keempat, prinsip pembelajaran Pancasila adalah relevan. Pembelajaran dirancang sesuai konteks kehidupan dan budaya siswa serta melibatkan orang tua dan komunitas sebagai mitra. Ini ada 14, ya, keterangan dari relevan ini. Yang pertama, student center, berpusat pada siswa, di mana kehidupan dan latar belakang keluarganya menjadi pertimbangan guru dalam menyusun pembelajaran dan asesmen. Yang kedua, meneguhkan identitas anak sebagai bagian dari lingkungannya. Yang ketiga, kesesuaian antara pembelajaran yang berlangsung di sekolah, di rumah, dan di lingkungan masyarakat tempat peserta didik hidup dan berkembang. Yang keempat, mengembangkan kecakapan hidup di masyarakat. Yang kelima, peka, toleran, dan responsif terhadap perbedaan setiap individu siswa dan latar belakang sosial, ekonomi, budaya masing-masing. Yang keenam, lingkungan belajar dengan iklim yang positif untuk semua siswa sehingga setiap siswa merasa aman. Yang ketujuh, lepas dari diskriminasi sara. Yang kedelapan, merespon keragaman budaya Indonesia. Yang kesembilan, sinergi sekolah dan rumah. Yang ke-10, saling percaya guru dan orang tua. Ke-11, orang tua dilibatkan dalam proses belajar. 12, orang tua dan masyarakat sebagai mitra dilibatkan dalam pengambilan keputusan pembelajaran dan asesmen. 13, kepala sekolah dan guru peka latar belakang sosial ekonomi siswa. 14, sekolah bersedia bantu orang tua dampingi belajar. Kemudian prinsip yang kelima, prinsip pembelajaran Pancasila adalah pembelajaran berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan. Ini ada 4 catatan. Yang pertama, mendorong siswa mengeksploitasi isu dan kebutuhan masa depan. Yang kedua, membangun wawasan gaya hidup berkelanjutan. Yang ketiga, pemanfaatan teknologi informasi. Yang keempat, terinspirasi dan memiliki aspirasi memajukan kehidupan lingkungan sekitarnya, masyarakat, bangsa, dan negara. Kemudian yang kedua, dari konsep pembelajaran kurikulum Merdeka ini, keterkaitan antara pembelajaran dan asesmen. Ada 3 poin. Yang pertama, asesmen dikembangkan sejak awal perencanaan pembelajaran. Yang kedua, rangkaian antara asesmen perencanaan pembelajaran kegiatan belajar adalah suatu siklus yang berkelanjutan. Yang ketiga, asesmen tidak menyasar kemana-mana dan sesuai kebutuhan belajar. Yang ketiga, dari konsep kurikulum Merdeka adalah pembelajaran yang sesuai tingkat kemampuan. Peserta didik mengalami kesulitan saat mengerjakan tugas. Kemampuan peserta didik belum tepat dengan capaian belajar, maka dilakukan pendekatan pembelajaran yang sesuai dengan tingkat kemampuan, yaitu dengan pendekatan teaching at the right level. Tujuan teaching at the right level atau TAR adalah penguatan kemampuan numerasi dan literasi serta pengetahuan pada mata pelajaran yang menjadi capaian pembelajaran.
Tahapan yang perlu dilalui dalam pembelajaran berpusat siswa sesuai tingkatan kemampuan. Yang pertama, asesmen yang perlu diketahui. Pertama, potensi, 2, karakter kebutuhan, 3, tahap perkembangan siswa, 4, tahap pencapaian pembelajaran anak, dan lain-lain. Nah, yang kedua dari tahapan yang perlu dalam pembelajaran berpusat pada siswa adalah perencanaan. Bahwa perencanaan merupakan kegiatan menyusun proses pembelajaran yang sesuai dengan data asesmen. Yang ketiga, pembelajaran. Dalam proses pembelajaran terdapat asesmen formatif dan asesmen sumatif. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.